Makanya kita spiritual asli, kasepuan, hati-hati kalau bicara. Tidak arogan. Justru yang arogan dipertanyakan. Kok akhlaknya nggak stabil ya? Karena bukan haknya. Itu sajalah intinya. Produk apalagi dicarikan buat duniawi, habis sudah. Nah, Bobo ini kan sering ya ketemu Kanjeng Ratu, ya. Kan kalau kita lihat lukisan itu pasti kan Kanjeng Ratu pakai busana hijau. Nah, apakah benar Kanjeng Ratu itu pakai busana hijau itu? Aslinya seperti itu apa enggak? Iya, sebenarnya itu kan ciri khas. Ya aslinya yang nggak hijau terus. Enggak ya. Apa yang nggak ganti-ganti? Goib emang nggak ganti-ganti. Kadang biru kelautan lah. Iya, biru. Itu Biru. biasanya yang menjadi ciri khas selendangnya. Oh. Itu derajatnya. Selendangnya warna apa? Tapi kalau seorang ratu ya pasti bermahkota. Iya. Tapi dilihat susunannya. Dia ada 3 tingkat atau 1 tingkat. Kalau 3 tingkat berarti ibu ratunya. Karena kan ada ibu ratunya. Nah, sepanjang pulau Jawa dari ujung timur sampai ujung barat itu ada 5 kerajaan yang tersambung, sambung menyambung. Spiritual udah tahu itu. 5 kerajaan. 5 kerajaan. Sama utara juga 5 kerajaan. Kalau dengan ratu yang berbeda itu, Bobo. Ya dari zaman dahulu ribut sih, utara dan selatan nggak pernah akur. Yang bisa ngakurin ini lagi booming SP kan? Iya betul. Dia yang bisa ngakurin. Itu saja lah. SP atau sang kinasi lah sebutannya. Tapi SP itu sebetulnya ada nggak? Ya wujud manusianya ada. Ada ya. Makanya takut ditakuti kan sama spiritual. Kalau yang asli sering lihat perwujudan ruhnya. Ilmu wujud yang keren-keren biasanya. Tadi Bobo mengatakan bahwa sebetulnya dari laut ya selatan tuh ya sampai ke sana itu kan ada 5 kerajaan ya. Betul. Itu dengan ratu yang berbeda. Ya berbeda. Berbeda ya. Beda. Tapi kita ndak elok menyebutkan nama ratunya. Oh. Itu ndak sopan. Cuma kita menjelaskan ada 5 kerajaan di selatan dan utara. Sama 5 kerajaan. Ya berarti keseimbangan Pulau Jawa. Dilala negara adik kuasanya selatan. Kalau misalkan bisa dilihat dengan kasat mata, Bobo ya. Ketika kita mau masuk ke istana Kanjeng Ratu ya, itu posisi pintu gerbangnya itu di mana, Bobo? Kalau kita bisa dilihat dengan mata telanjang loh, seandainya loh gitu. Oh, ndak mungkin bisa. Karena dia dilindungi sama kubah perisai. Oh. Harus bisa ngelewatin gimana pintunya. Memang tiap kerajaan ndak ada pagerannya tuh. Ah, itu yang harus bisa dilewati. Memangnya pagerannya ecek-ecek tah. Penguasa dikuasa. Logika kita. Itu saja. Makanya kita spiritual asli, kasepuan, hati-hati kalau bicara. Tidak arogan. Justru yang arogan dipertanyakan. Kok akhlaknya nggak stabil ya? Sudah gitu, penjaga-penjaga selatan tidak mungkin hidupnya susah. Iya. Pasti sudah dicukupkan. Tidak mungkin dia pengangguran. Jatuhnya itu sajalah. Nah, sekarang gini Bobo. Nah, Bobo ini kan bisa dikatakan kan bosen lah ketemu Kanjeng Ratu kan. Nah, ketika kita kan orang awam kan ketemu seseorang bahwa
aku pernah ketemu Kanjeng Ratu. Nah, Ah, untuk membuktikan pada orang itu memang dia itu benar-benar pernah ketemu Kanjeng Ratu, apa yang harus saya tanyakan Bapak biar untuk membuktikan kebenarannya itu? keilmuannya, Mm-mm. ilmu wujud. Oh, gitu ya. Jago-jago kalau selatan. Ilmunya tinggi-tinggi. Jadi kalau untuk pembuktian itu hal yang mudah. Kalau banyak dalil, bukan spiritual. Orang minta pembuktian kok nggak bisa buktiin. Itu sajalah. Iya, iya. Lagi-lagi kita harus cari min sama plusnya dulu. Biar tercipta gesekan energi bisa wujud. Ya contoh yang tadi aku Iya, iya. contohkan. Penyakit 3 tahun bisa sembuh dalam hitungan 1 menit. Itu saja logikanya. Tidak percaya tapi fakta. Kita kan lagi video call tadi. Iya, iya, iya. Anda sebagai saksinya. Yang satu lagi menyaksikan. Jadi lengkap. Jamas Kalimosodo. Saksi dan menyaksikan. Ya tidak terbantahkan dong kalau kayak gitu. Cuma pengakuan aku punya ilmu. Udah itu toh. Tidak lebih. Bukan katanya lagi. Ya bukan. Karena sudah membuktikan aku punya ilmu. Sudah itu aja. Punya sanad keilmuan. Kalau misalkan gini Bobo, Pak Bayan ini kan cerita saya. Aku tahu ketemu Kanjeng Ratu Ndra, mamane kan gitu ya. Aku kan nggak percaya, aku kok iso ketemu Kanjeng Ratu ini bukti ini opo. Nah, untuk membuktikan kebenaran Pak Bayan benar-benar tahu ketemu Kanjeng Ratu, itu apa yang harus bisa dibuktikan ke saya, Bobo? Apa mahkotanya atau gimana? Energinya. Energinya ya. Oh, Energinya besar. oh gitu. Kamu orang awam kalau kelamaan ya bisa pusing, sakit kepala. Oh, iya, iya, iya. Dan kalau yang orang asli itu ndak banyak ngomong. Ya kalau banyak ngomong ya udahlah, sudah bisa memvonis. Soalnya Lihat. saya sama Pak Bayan ini nggak satu orang ketemu orang seperti itu, Bobo. Ya kan? Ke sana pasti ngaku pernah ketemu Kanjeng Ratu. Kalau sini pernah ketemu kan seorang itu. Hampir tiap orang spiritual yang saya datangi gitu ceritanya gitu loh. Sekarang gini aja, simple. Kalau dilihat dari kehidupan manusianya, hidupnya ndak pernah kurang, pasti cukup. Pasti cukup ya. Nah kalau yang ngaku-ngaku begitu, hidupnya belangsak, susah, Nonsen. nonsen. Iya, iya, iya. Kalau yang spiritual asli ndak banyak gaya. Dia banyak gaya kalau pembuktian. Itu toh. Selanjutnya dia pendiam. Ndak mau banyak bicara kalau ndak penting. Itu saja. Gaya hidupnya sudah beda. Itu sajalah. Bukan modern, bukan. Ibarat katanya selalu menjaga jarak. Apalagi omongan kayak gitu. Wah udah tak mungkin. Nggak mungkin berani. Pasti disentil sama sana. Ngucap nama saja Nggak berani ya, Bu? nggak berani karena pasti tersambung. Oh, Itulah fungsinya nama. Makanya hati-hati banget. Kadang-kadang suka kalau yang asli kan ngomongnya saru wis meneng. Pasti kita diingatkan itu. kadang nggak mau cerita. Nggak mau. Aku ya ceritanya sebatas Iya, seketan iya. itu saja. Betul, Sudah betul. cukup. Kan tadi aku sudah menganalogi ciri khas orang-orang Trah Selatan pasti vibrasi energinya tingkat tinggi. Yang tidak bisa dipungkiri spiritual kasepuan. Kalau kita orang spiritual ndak harus nanya. Diam saja pun sudah ada vibrasi, paling cuma bahasa mata tok sama senyum. Ndak kayak kita gini ngobrol ngalor gitu, ndak ada. Spiritual sudah bahasanya kolbu. Ujung-ujungnya senyum-senyum sendiri. Tapi nyambung.
Ya itulah yang dibilang apa ya, kalau yang biasa kita dengar telepati atau Iya. Sering nggak Bobo misalkan mau ada suatu kejadian lah di negeri kita ini, terus Bobo dikasih tahu oleh Kanjeng Ratu? Sering. sering sih. Contohnya mau ada kejadian apa Bobo? Oh, kalau di dunia YouTube PSP-an, Mm-mm. waktu virus pertama kali terjadi, Iya. ya aku udah sebutkan seminggu sebelumnya. Kalau terhadap muridku jauh-jauh hari. Oh, Besok Indonesia akan, nah mereka dalam persiapan untuk nolong ya wilayahnya mereka sendiri. Itu sajalah intinya. Ya itulah gunanya spiritual. Kita tahu berita alam namanya. Kategorinya ke situ. jadi intinya orang ini kalau sudah belajar spiritual yang asli ya toh, terus mau apa aja udah nggak usah minta bantuan dukun ya Bobo ya. Ya enggak perlu. Jadi Lawang dia sendiri bisa jadi dukun kok. bisa mengobati sendiri ya. Oh, Jadi buat apa dukun? iya. Lawang dia sendiri tanpa disadari yang ngucap paranormal masyarakatnya sendiri. Karena seringnya dia nolong orang. Itu sajalah. Status itu kan masyarakat Betul. yang membuat. Karena talentanya dalam nolong orang. Makanya ada sebutan pamor itu. Kalau dia pakai jubah ya pasti disebutnya Pak Yai.